Selanjutnya kita masuk pada topik baru pada material dielektrik, yaitu piezoelectricity, di mana proses memberikan energi mekanik pada sebuah material dielektrik dapat menghasilkan energi listrik. Jadi contohnya adalah pemantik api ya. Dengan menekan pemantik api ini Anda dapat menciptakan tegangan tinggi yang dilepaskan melalui discharge. Jadi ini akan kita lihat saat ini, yaitu bagaimana kita memanfaatkan antara energi mekanik dan energi listrik. Sebelum kita masuk lebih lanjut, sekarang kita akan mereview ulang jenis-jenis kristal. Jadi ada 32 macam jenis kristal. Dari tipe-tipe kristal ini ada yang memiliki center of symmetry. Contohnya jenis kubik ya. Kubik ini memiliki center of symmetry. Nanti kita akan lihat apa hubungannya center of symmetry dengan sifat piezoelectricity. Jadi ini sebagai pengingat aja, karena ini pasti Anda sudah belajar sebelumnya. Di sini ada beberapa kategori dari material piezoelektrik. Seperti yang disebutkan sebelumnya, material piezoelektrik mengalami polarisasi ketika diberi gaya mekanik. Di antara material-material yang mempunyai sifat ini, ada material yang tanpa harus diberi gaya mekanik, dia sudah terpolarisasi dengan sendirinya. Ini disebut dengan pyroelectric material. Di antara pyroelectric material ini, ada material yang polarisasinya bisa reversible. Jadi reversible-nya seperti apa nanti kita akan bahas. Material ini disebut dengan ferroelectric. Nanti akan kita bahas detail satu persatu dari material ini. Yang perlu Anda ingat di sini adalah hubungannya satu sama lain. Misalnya setiap ferroelectric material adalah piezoelectric material. Tetapi ya, setiap piezoelectric material belum tentu ferroelectric. Begitu juga dengan pyroelectric, setiap pyroelectric material adalah piezoelectric. Dan setiap ferroelectric material adalah pyroelectric. Jadi Anda harus ingat diagram ini untuk memudahkan Anda mengenai klasifikasi ketiga jenis material ini. Di sini dibahas lagi ya, kita mengenai center of symmetry dari kristal. Yang perlu di-highlight di sini adalah jika memiliki center of symmetry, material tersebut tidak bisa terpolarisasi sehingga tidak bisa berfungsi sebagai piezoelectricity. Ya, sehingga piezoelectric effect ini dapat juga diartikan bahwa kristalnya menunjukkan polarisasi muatan ketika diberi tekanan, atau sebaliknya, menunjukkan perubahan dimensi ketika diberi medan listrik. Dari material-material tersebut, ya, ada 10 kelas yang sumbu polaritasnya unik. Jadi di antara material piezoelektrik ini ada 10 kelas yang sumbu polaritasnya yang unik, sehingga polarisasi ini bisa terjadi secara spontan, tidak perlu diberi tekanan. Material tersebut sudah terpolarisasi dengan sendirinya, dan polarisasinya ini berubah terhadap perubahan temperatur. Inilah yang disebut dengan efek pyroelektrik. Kemudian dari material-material yang bersifat pyroelektrik ini, ada sekelompok kecil yang polarisasi spontannya bisa dibalik arah dengan menggunakan medan listrik. Ini disebut dengan ferroelectric. Jadi di sini kita coba definisikan dari segi material. Piezoelectric material adalah material yang menghasilkan voltase ketika diberi tekanan, atau material yang mengalami regangan, ya. Terdapat perubahan gara-gara seperti dikasih gaya mekanik, ya, ketika diberi voltase. Pyroelectric material adalah material yang terpolarisasi secara spontan dan polarisasinya tergantung dari temperatur.
Kemudian ada ferroelectric material, merupakan material yang terpolarisasi secara spontan dan polarisasinya bisa dibalik dengan diberi medan listrik.